Ya. Sebentar. Baik Bapak Ibu, ternyata Ibu Kasih Penkat sudah hadir bersama kita. Mohon maaf saya tidak memperhatikan. Ya, ini peserta baru 22 orang Ibu. Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom tepat waktu. Karena Ibu Penkat sudah hadir, dia tidak terlalu lama. Sambil juga kita menunggu teman-teman yang belum join, saya akan mempersilakan Ibu Hilalia untuk memandu kita pada acara Zoom meeting pagi menjelang siang hari ini. Baik, kepada Ibu Hilal dipersilakan. Oke, Bapak Ibu, untuk memulai materi dan sekaligus penutupan pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada Ibu Kasih untuk memulai acaranya. Silakan Ibu Kasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati panitia kegiatan, yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan, singkatnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, tentunya telah kita ketahui bersama bahwa kami dipercaya untuk membawa materi tentang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama. Pada kesempatan ini pula, saya ingin menyampaikan bahwa saya sendiri, kurikulum vitae saya, tentunya, karena ini yang hadir ini sudah sangat familiar untuk kita semua. Juga Ibu Moderator, kita sempat bertemu di tahun 2018 di Klatim. Selamat pagi. Saya sendiri, Ibu Crescentia Reo, yang sekarang ini menjabat sebagai Kasih Pendidikan Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika. Kurikulum vitae saya banyak yang sebentar akan saya sampaikan. Terima kasih. Tentunya waktu kita pun sangat mepet dan juga permohonan maaf kami karena kejadian kemarin Ibu, mohon dimaafkan di luar dugaan kami pun, tetapi tentunya ini untuk mematuhi protokol kesehatan. Baik, pada pagi hari ini tentang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama. Baik, Bapak Ibu peserta kegiatan, materi yang kami bawakan pada hari ini tentang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama. Kita ketahui bersama bahwa sumber daya manusia banyak pakar dengan definisinya masing-masing, tetapi di sini saya mengambil dari Kamus Bahasa Indonesia tentang potensi manusia yang dikembangkan untuk proses produksi. Itu sumber daya manusia. Bagaimana sumber daya manusia di Kementerian Agama. Pengembangan sumber daya manusia Kementerian di sini adalah rangkaian kegiatan organisasi atau institusi di bawah naungan Kementerian Agama yang dilakukan dalam interval waktu tertentu, yang tentunya untuk melahirkan perubahan sikap mental dan keahlian daripada pegawai ataupun guru. Seperti yang mana Bapak Ibu peserta diklat sementara melakukan diklat ini. Sumber daya manusia sendiri itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa di situ ada kegiatan sumber daya manusia, ada bentuk-bentuknya. Di sini dapat kita ketahui ada pengembangan informal maupun pengembangan formal. Bapak Ibu, di sini ada bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia. Ada pengembangan informal. Bagaimana pengembangan informal itu yang dilakukan? Yaitu kemauan untuk mengembangkan diri melalui usaha mandiri. Saya memberikan contoh di sini, bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia itu dengan melalui satu kegiatan mandiri.
itu dengan membaca buku, mengikuti training, dengan membiayai sendiri. Yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi kita sendiri ingin maju. Kita sendiri ingin maju. Karena, mengapa? Karena kita ingin mengembangkan potensi dalam diri kita. Contoh Bapak Ibu guru yang ada mengikuti kegiatan ini, ingin mengembangkan dirinya. Bagaimana mengembangkan dirinya? Tidak hanya untuk mengikuti formal yang dilakukan Balai Diklat, itu formal. Tetapi kalau informal, itu dengan melakukan kegiatan membaca berbagai media yang tentunya mendukung itu sendiri, para guru mengembangkan potensinya dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di sini saya memberikan contoh yang berikut pengembangan formal. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa di mana Bapak Ibu mengikuti kegiatan di Balai Diklat, ini merupakan kegiatan formal yang dilakukan itu di sini formal adalah di karyawan atau ditugaskan khusus oleh perusahaan, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk mengikuti pendidikan secara internal di perusahaan atau lembaga-lembaga pelatihan yang menjadi mitra kementerian. Pengembangan ini diperlukan karena tuntutan pekerjaan saat ini ataupun di masa mendatang, yang juga rencana pengembangan karir karyawan bersangkutan. Saya memberikan contoh di sini. Setelah mengikuti kegiatan formal yang dilakukan oleh Balai Diklat merupakan mitra dari Kementerian Agama, Bapak Ibu guru yang mengikuti diklat ini tentunya banyak mengetahui banyak hal yang akan merujuk pada atau meruncing dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dengan pelatihan-pelatihan, dengan selain itu juga seperti Kementerian Agama melakukan kegiatan di pendidikan Katolik dengan penyusunan buku kerja guru, kami sendiri mengundang narasumber. Itu merupakan kegiatan-kegiatan formal yang dilakukan tentunya dengan satu tujuan yang mulia, yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Juga seperti yang sekarang Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan formal yang dilakukan oleh pihak dari Balai Diklat. Ini merupakan mitra lembaga-lembaga pelatihan menjadi mitra Kementerian Agama. Di sini itu bentuk-bentuk daripada pengembangan sumber daya manusia. Ada informal, ada formal, dan dua-duanya sangat bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan. Kita lanjut di sini. Tentunya apa tujuan daripada kegiatan pengembangan sumber daya manusia khususnya di Kementerian Agama? Di sini Bapak Ibu tentunya memahami bahwa tujuan daripada kegiatan ini sendiri adalah untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektif kerja daripada para pegawai ataupun guru yang bersangkutan, dibawa untuk menghindari diri dari keusangan dan melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Tanpa pelatihan-pelatihan yang terus-menerus dilakukan oleh para guru, kita semua tahu bahwa kita harus diasah. Kalau tanpa diasah, itu tentunya kita sendiri akan tertinggal. Contoh di zaman sekarang ini, era sekarang ini dengan era digital. Kalau kita tidak belajar bagaimana menggunakan IT yang baik dan benar, tentunya kita sangat tertinggal. Dan ini tujuannya. Bagaimana pelatihan? Pelatihan pun diharapkan diundang paling kurang para peserta harus memahami IT yang dengan baik. Karena di era sekarang, pembelajaran apapun harus menggunakan IT. Sehingga tujuan ini sangat relevan. Bentuk-bentuknya pengembangan dengan informal maupun formal, dan juga dengan satu tujuan, membantu karyawan menghindari diri dan lain-lain sebagainya ini, tentunya diharapkan mengembangkan, meningkatkan kepercayaan diri daripada para guru maupun para pegawai. Dengan diakses
diasah terus pelatihan-pelatihan sumber daya manusia ini ditingkatkan dengan satu harapan bahwa setelah ditingkatkan mutu ataupun sumber daya dari kita sendiri, ini meruncing pada satu tujuan, yaitu ya anak didik kita. Bagaimana kita bereksen di depan para peserta didik kita dalam proses belajar mengajar, itu sangat diharapkan ada teknik-tekniknya, dan tentunya teknik-teknik ini adalah selalu diasah dengan berbagai program yang dilakukan oleh Balai Diklat maupun Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Kabupaten Sika yang mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para guru, baik guru yang di Muslim, di Kristen maupun para pendidik di Katolik, dengan satu harapan yang sangat mulia meningkatkan mutu pendidikan kita. Pengembangan sumber daya manusia, Kementerian Agama juga untuk memberi jaminan terbinanya komitmen dan peningkatan kinerja dari pegawai atau guru yang bersangkutan. Yang berikut, layanan dan budaya kerja sumber daya manusia Kementerian Agama yang bermutu, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualifikasi kompetensi kinerja sumber daya Kementerian Agama memenuhi tuntutan tugas yang diemban jabatan yang diduduk dan kebijakan. Jadi inilah tujuan-tujuan yang sangat mulia yang ingin dicapai dengan pengembangan sumber daya manusia itu. Setelah kita mengembangkan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia Kementerian Agama, bagaimana? Setelah itu apa tujuannya? Tujuan yang seperti saya sampaikan tadi, dengan supaya memberi terbinanya komitmen. Jadi manusia Kementerian Agama mempunyai komitmen yang sangat tinggi. Selain itu memiliki budaya kerja sangat tinggi, yang profesional, yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kepercayaan-kepercayaan menjadi guru, menjadi pegawai, menjadi kepala sekolah, dan lain sebagainya, itu dengan tugas yang diemban, tentunya dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja, sumber daya manusia, agama yang memenuhi tuntutan-tuntutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada kita. Di sini yang berikut manfaat. Bagaimana manfaat daripada tadi tujuan? Manfaatnya apa? Saya rasa manfaat dan tujuan itu sangat connect, karena setelah kita sendiri sebagai guru maupun sebagai pegawai di Kementerian Agama, setelah kita mengetahui bahwa ada bentuk-bentuk dari sumber daya manusia Kementerian Agama yang seperti sudah saya jelaskan tadi, ada bentuk informal maupun formal, di lain pihak ada fungsinya untuk mengembangkan diri kita. Selanjutnya ada manfaatnya di sini. Apa manfaat yang ingin dicapai? Dalam hal ini, kegiatan pengembangan akan meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri. Meningkatkan produktivitas. Jadi, setelah kita meningkatkan sumber daya manusia pada diri kita, kita telah memiliki keahlian-keahlian tertentu sesuai dengan jabatan yang kita emban, kita yakin bahwa, kita percaya bahwa produktivitas kinerja kita akan meningkat. Saya memberikan contoh. Tanpa suatu latihan yang terus-menerus diasah oleh kita sendiri, baik melalui bentuk formal maupun informal, kita tidak mengasah terus, tetapi kita bertahan dengan yang ada. Kita yakin bahwa produktivitas kinerja kita akan berjalan di tempat. Tetapi selalu kita asah dengan berbagai ilmu sesuai dengan yang kita emban. Dalam hal ini, berbagai ilmu yang masuk kepada kita dengan pelatihan-pelatihan, dengan skill-skill yang kita dapat, itu dengan demikian pengembangan diri kita semakin meningkat, berimbas pada produktivitas kinerja kita. Data milik yang merupakan komitmen daripada karyawan itu sendiri, kita percaya bahwa setelah kita melewati bentuk-bentuk, kita sudah memiliki sumber daya yang dalam diri kita yang begitu potensial
profesional, tentunya manfaatnya sangat besar, meningkatkan komitmen. Kita sangat berkomitmen pada pekerjaan kita. Yang harusnya kita komitmen bahwa pekerjaan ini harusnya dapat kita selesaikan dalam waktu 1 jam. Tetap kita lakukan dengan kurun waktu sekian. Tetapi kalau kita tidak memiliki skill, kita tidak memiliki pengembangan diri pada manfaat. Selain menambah pengetahuan, terutama penemuan terakhir dan lainnya. Di sini kalau dari segi sisi organisasi, pengembangan pegawai dapat memberi manfaat sebagai berikut: menaikkan produktivitas pegawai, menurunkan biaya, meningkatkan kemajuan dalam organisasi, memperoleh hasil yang maksimal dalam memberi pelayanan. Di sini, jadi manfaatnya sangat besar bagi kita semua, yang duduk sebagai karyawan ataupun sebagai pegawai ataupun sebagai guru. Karena setelah kita mengembangkan diri kita dengan berbagai pelatihan-pelatihan yang seperti Bapak Ibu sekarang sementara mengikuti pelatihan dari Balai Diklat, ini luar biasa. Karena kami percaya bahwa setelah pelatihan ini, imbasnya pada pekerjaan Bapak Ibu guru di lapangan dan juga kami sebagai pegawai di kantor pun tidak jauh berbeda, menaikkan produktivitas pegawai, menurunkan biaya. Dalam hal ini, Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini, mungkin biayanya sebelumnya harusnya begitu maksimal, bisa kita minimumkan biayanya, 2, meningkatkan kemajuan dalam organisasi, imbas dari pada pengembangan diri itu, dan juga tentunya memperoleh hasil yang maksimal dalam memberikan pelayanan. Seperti Bapak Ibu guru, tentunya pelayanan bagi siswa dan siswi. Di sini kita sebagai karyawan maupun guru di Kementerian Agama, saya mengambil skop Kementerian Agama sesuai dengan yang diberikan kepada kami. Hari ini kami harus bawakan di sini. Tentunya kita harus tahu bahwa tugas dan fungsi dari Kementerian Agama itu sendiri apa. Di sini menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dan pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam melaksanakan tugas Kementerian Agama. Di sini satu fungsinya penrumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya di sini ada koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi lingkungan kementerian, pengelolaan barang milik negara. Di sini pengawasan atas pelaksanaan tugas Kementerian Agama, pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan di bidang agama dan keagamaan. Pada poin terakhir ini yang tentunya relevan dengan yang kita bawakan hari ini, sangat connect. Kita mempunyai mitra yaitu Balai Diklat, di mana memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru-guru. Ini sangat penting bagi kita dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bapak Ibu guru, pada kesempatan ini pula saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama dengan nilai budaya kerja. Bapak Ibu ketahui bahwa lima nilai budaya kerja itu sangat penting bagi kita di Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Kita memiliki 5 nilai budaya kerja yang harus diterapkan dalam diri kita dan masing-masing pegawai ataupun guru dengan memperhatikan 3 hal utama. Yang pertama, pengetahuan. Karena pengetahuan harus dimiliki oleh setiap kita, baik pegawai maupun guru. Yang berikut, pengembangan keterampilan, seperti sekarang yang mengikuti pelatihan-pelatihan, itu sangat penting. Sikap memilih 3 komponen di sini. Ya, pengembangan keterampilan merujuk pada keterampilan benar-benar dibutuhkan organisasi. Bapak Ibu guru bisa ketahui bahwa
3 komponennya itu kognitif, yaitu segmen pendapat. Saya lanjut di sini. Ketiga hal di atas yaitu 5 nilai budaya kerja. 1 yaitu Bapak Ibu ketahui bahwa integritas itu keselarasan antara hati, pikiran, dan perbuatan. Di sini kita diajak ya untuk selalu berkomitmen, berintegrasi dimaknai sebagai sebuah konsep yang menunjuk konsisten antara tindakan dan nilai prinsip. Jadi etika integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran. Bagaimana kita melakukan sebagai insan di Kementerian Agama benar-benar memiliki etika integritas sebagai kejujuran kebenaran dari tindakan seseorang. Keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan itu benar-benar diterapkan di dalam pekerjaan kita sebagai pegawai maupun sebagai guru. Yang berikut di sini bagaimana mengembangkan integritas pribadi, yaitu berbicara sesuai kenyataan. Itu sangat menghindari orang ini berbicara, tidak boleh berbohong dan lain-lain. Saya percaya bahwa Bapak Ibu guru kita semua memahami ini, bahwa bagaimana kita selalu berintegritas dalam melaksanakan sebuah pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, yaitu dengan memenuhi sesuai apa yang dijanjikan. Seperti ini. Di sini dalam aplikasi nyata dalam pekerjaan berarti dituntut untuk senantiasa melaksanakan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Di sini kepada atasan, kepada bawahan, ataupun kepada sesama guru. Guru kepada siswa, kami kepada guru secara berjenjang, itu pun ada, kita selalu memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang sesuai yang kita ucapkan. Ini yang diharapkan di sini. Konsisten dan lain-lain, ini yang berikut profesionalitas, bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil yang baik. Di sini ya, setelah kita mengembangkan diri dan lain sebagainya, kita sudah tahu bentuk-bentuknya pengembangan diri dalam diri kita. Setelah kita memperoleh pengembangan diri dalam diri kita tahu manfaatnya, kita tahu fungsinya, kita tahu manfaatnya. Setelah kita mengetahui hal-hal ini, bagaimana kita tindak lanjut sesuai dengan 5 nilai budaya kerja di sini. Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil yang terbaik. Tentunya kita semua, setelah kita profesionalitas, setelah kita belajar, melatih diri secara profesionalitas, berarti kita bekerja secara disiplin, komitmen diri kita, itu sangat tinggi. Di sini saya harus mengatakan bahwa beda orang yang selalu meningkatkan pengembangan dirinya dengan orang yang selalu jalan di tempat. Dalam arti menikmati apa yang sudah ada pada dirinya, tanpa harus selalu berusaha meningkatkan sumber daya manusianya sendiri. Dua orang ini sangat berbeda. Dan saya percaya kita semua ingin supaya maju. Setelah kita maju bagaimana? Dalam pelaksanaan tugas, 5 nilai budaya kerja ini, integritas, profesionalitas, itu sangat penting. Karena setelah kita sudah sangat prof dalam pekerjaan kita, dengan segala macam ilmu yang kita miliki, kita percaya bahwa bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil yang terbaik, tentu itu akan kita raih. Selanjutnya, di sini, Bapak Ibu, saya next langsung kepada inovasi, menyempurnakan yang sudah ada. Menyempurnakan yang sudah ada ini sangat penting bagi kita semua, tentunya bagi Bapak Ibu guru, kita menemukan hal-hal baru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Itu sangat penting. Seperti sekarang Bapak Ibu guru mengikuti pelatihan-pelatihan yang sementara diikuti ini, ada hal-hal baru yang menurut Bapak Ibu guru, dan ini tentunya sangat berinovasi. Dengan ilmu yang Bapak Ibu guru dapatkan berbagai seperti buku kerja guru, peningkatan mutu pendidikan, berbagai hal yang Bapak Ibu guru dapat, baik secara formal maupun informal lainnya,
itu Bapak Ibu guru dapat satukan dengan meningkatkan inovasi tertentu, berkreativitas berarti berani untuk mengambil risiko, itu berani untuk mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah dilakukan dan hasilnya tentu jelas sangat berarti, jauh dari hal-hal yang kita sudah tahu resiko-resikonya. Kalau kita ambil ini apa resikonya? Kita sangat menjaga itu. Di sini orang yang berinovatif merupakan orang yang paling ingin tahu. Dia ingin tahu, dia ingin maju. Bagaimana dia ingin maju? Sekarang dunia IT, Bapak Ibu guru, saya sendiri juga banyak belajar dengan membuka berbagai media di online. Kita banyak belajar. Karena bagaimana? Mitra tentunya, tapi kita tidak berfokus saja pada balai diklat. Karena banyak hal dapat kita pelajari, dapat kita dapat dari berbagai media sosial di online. Di situ saya mengajak kita semua banyak belajar. Selain Balai Diklat, Provisiat sudah beberapa kali datang ke Kabupaten Sika dan sangat membantu para guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi di sini pula saya mengajak kita berinovasi. Berinovasi, ingin tahu, merupakan orang yang paling ingin tahu. Mereka mengajukan banyak pertanyaan dan lain-lain. Ingin tahu dalam arti membuka berbagai media dengan mempelajari. Itu hal-hal positif yang harus Bapak Ibu paham. Tidak malu bertanya, berinovasi, ingin tahu. Salin sharing tentang berbagai hal, berbagai ilmu, tentunya dalam proses belajar mengajar. Seperti penyusunan buku kerja guru. Bagaimana? Jadi saling sharing di antara guru-guru itu. Saling mengisi dalam rangka meningkatkan mutu pekerjaan. Di sini Bapak Ibu guru, saya langsung di sini keteladanan, tanggung jawab itu bekerja secara tuntas dan konsekuen. Di sini bekerja secara tuntas dan konsekuen, tentunya kita ketahui bahwa sangat diharapkan bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan kita harus sangat bertanggung jawab pada pekerjaan itu sendiri, yaitu kita bekerja sesuai dengan aturan. Habis setelah itu, di sini saya memberi contoh guru Kementerian Agama yang TPG. Mereka harus konsekuen bahwa bertanggung jawab atas penerimaan sesuai juknis dengan berbagai juknis yang dikeluarkan di sini seperti Kementerian Agama 2046 tahun 2019 yang terakhir 253 tahun 2009 juknis dirjen Bimas Katolik tentang pembayaran tunjangan sertifikasi bagi guru Kemenak di pasal 11 kalau tidak salah, yaitu bagaimana persyaratan yang harus dimiliki, yang harus dipenuhi oleh guru-guru ini. Itu sangat bertanggung jawab atas apa yang ia peroleh. Dalam hal ini saya memberi contoh, mendapat hak yang diperoleh ini, yaitu disiplin dalam hal pengarsipan atau pertanggungjawaban sesuai dengan juknis-juknis tadi. Saya merasa bahwa juknis dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda, ada perubahan sedikit, tetapi di pasal 11 itu sangat tidak berubah. Tidak berubah. Sangat tidak berubah. Baik juknis TPG maupun juknis tunjangan fungsional. Ini merupakan yang ingin saya sampaikan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita harus membiasakan mendisiplinkan diri sendiri. Kita mendisiplinkan diri sendiri berarti mampu menentukan target dan mencapai tanpa teralihkan. Saya ingin punya target.
contoh di Kementerian Agama, kami sendiri menangani di Kementerian Agama dalam seksi pendidikan Katolik, kami punya target realisasi anggaran. Target ini harus kami capai. Target ini akan kami capai kerjasama antara guru, dia disiplin diri, dia bertanggung jawab dengan memasukkan laporan-laporannya tepat waktu, pencairan tepat waktu, realisasi tepat. Dengan demikian, pencapaian target dapat tercapai. Dan ini kerjasama. Tanpa kerjasama, tentunya hasil yang kita peroleh tidak dapat kita capai sesuai rencana kita. Jadi di sini, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Mulailah dari hal-hal yang mudah, yang paling mudah dahulu. Berhenti. Di sini dikasih warning bahwa berhenti kebiasaan mencari alasan. Kadang biasa kita mencari alasan, berbagai alasan. Oh iya, saya sakit, saya ini. Tetapi ini yang tidak bertanggung jawab. Di sini saya ingin sampaikan bahwa ini sangat tidak kita harapkan. Kita harus mengakui kesalahan. Di sini yang berikut menjadi contoh bagi orang lain. Jadi integritas, profesionalitas, habis inovasi, tanggung jawab, keteladanan. 5 nilai budaya kerja ini sangat diharapkan masuk di dalam jiwa kita, dalam tubuh kita, sehingga benar-benar kita menjadi manusia. Bapak Ibu Guru, di sini saya ingin sampaikan bahwa kita menjadi teladan di lingkungan kita masing-masing. Maaf, Kasih. Halo. Halo. Ya, Ibu. Halo Ibu. Halo. Ya. Ibu mohon maaf, ini kami ternyata sudah diumumkan untuk boarding. Mohon maaf sekali kita memangkas ini materi Ibu, jadinya mohon maaf kalau mohon maaf kalau bisa kita mungkin langsung ke penutupan ya. Mungkin ya 5 menit saja barangkali. Mohon maaf sekali Ibu. Iya. Ya, baik. Baik mengingat waktu dan lain-lain, sehingga memang harus boarding. Kami dari Kementerian Agama mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada pihak Balai Diklat yang sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk menjadi tuan rumah dan diberi pelatihan bagi guru-guru kami. Terima kasih ucapan pertama. Permohonan maaf yang kedua dari Bapak Kakan beserta seluruh pejabat di kantor Kementerian Agama, karena pada kesempatan ini tidak bisa bersama kita secara langsung. Pada kesempatan ini pula, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua diberi kesehatan, kepercayaan untuk mengikuti kegiatan dari Balai Diklat dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mohon maaf, dan sekali lagi atas berkat Tuhan secara resmi kami menutup kegiatan ini dengan baik. terima kasih Ibu. Tepuk tangan dong teman-teman, Bapak Ibu. Ya, baik. Bunyi YouTube apa?